Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung untuk anak-anak kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 12, kami ucapkan atas kenaikan kelas kalian di kelas 11 dan 12. Semoga di tahun mendatang prestasi kalian akan semakin meningkat. Menjelang tahun ajaran 2020-2021, berikut akan kami sampaikan tim pengajar dari kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dimulai dari yang di sebelah kiri saya, berikut adalah Ibu Asia Sriningsih. Kemudian yang di sebelah tengah itu ada Ibu Fitriati, dan yang di paling kiri ada Bapak Muhammad Irwan. Sementara saya sendiri, Ibu Arianti, sebagai Ketua Kompetensi Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Asia Sriningsih untuk menjelaskan mata pelajaran yang diampu di tahun ajaran ini. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru yang mengampu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang mengampu di kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 11 saya akan membahas mata pelajaran mengenai memahami kewirausahaan dan wirausaha, kemudian menganalisis peluang usaha dan administrasi usaha, selanjutnya mengenai kebutuhan sumber usaha serta sistem produksi, dan yang terakhir di dalam mata pelajaran untuk akhir semester dasar yaitu menerapkan layanan usaha. Kemudian untuk prakteknya nanti ditekankan kepada merencanakan usaha dan membuat suatu produk. Untuk kelas 12 saya sampaikan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peluang usaha, administrasi usaha, kebutuhan sumber usaha, serta sistem produksi dan menerapkan layanan usaha. Nah, untuk prakteknya kelas 12 yaitu tetap merencanakan produksi, juga membuat produk. Nah, untuk yang kelas 12 kemarin kakak kelas kalian membuat produk non makanan, sedang yang kelas 11 bedanya yaitu membuat produk makanan dan serta menawarkan produk kepada Bapak Ibu guru serta di lingkungannya. Ini adalah merupakan contoh dari teman-temanmu yang telah melakukan hasil karya dari kelas 12 yaitu tentang sulam. Kemudian ini juga tentang sulam tapi aplikasi, bagus sekali tasnya. Dan ini adalah batik sigori yang dipraktekkan oleh anak kelas 12, dan ini juga merupakan praktek dari kakak kelasmu dan sudah naik kelas. Begitu juga dengan tas yang cantik seperti ini. Terima kasih, sekian cukup dari saya kembalikan kepada Ibu Arya. Terima kasih untuk Ibu Asia Sriningsih yang telah menyampaikan KIKD-nya. Untuk selanjutnya, Ibu Fitriati yang akan menjelaskan mengenai KIKD dan mata pelajaran yang diampu untuk semester ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, yang pertama, ini Ibu Fitri spesialkan gitu ya untuk kelas 10 terlebih dahulu, karena di sini Ibu Fitri akan mengajar satu mapel saja di kelas 10, yaitu mata pelajaran perbankan dasar. Nah, di sini mungkin anak-anak kelas 10 yang masuk di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan membawa mimpi menjadi seorang akuntan atau manajer keuangan di perbankan gitu ya. Nah, anak-anak bisa serius di mata pelajaran ini gitu, karena nanti kalian akan belajar mengenai lingkup yang ada di perbankan seperti itu. Nah, untuk semester 1 di kelas 1 ini nanti yang akan kalian pelajari adalah pengetahuan umum gitu ya, pengetahuan umum tentang perbankan, sejarah perbankan, kemudian persyaratan pendirian bank, jenis-jenis bentuk lembaga keuangan, jenis uang dan jenis bank. Oke, yang selanjutnya di sini teruntuk anak-anak yang naik tingkat di kelas 11. Di sini Bu Fitri yang dulunya hanya mengajar satu mapel di perbankan dasar. Nah, untuk semester ini kalian akan sering-sering bertemu dengan Bu Fitri karena akan mengajar 3 mapel. Ya, nah 3 mapel itu apa saja? Ada mata pelajaran akuntansi keuangan, kemudian administrasi pajak, dan MAYOP, komputer akuntansi. Seperti itu. Baik, untuk MAYOP, nanti kalian akan belajar mengenai instalasi terlebih dahulu, dilanjutkan dengan setup data awal,
Misalkan perusahaan PT Indomaret. Nah, kalian akan memasukkan profil dari PT Indomaret di dalam aplikasi Mayop. Kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar akun. Selanjutnya, kalian akan membuat link account, mengatur termin, kode pajak, merapikan akun, dan mengisikan saldo awal akun. Kemudian mengentri data awal customer dan supplier, kemudian saldonya, dan dilanjutkan dengan mengentri persediaan dan saldo awal persediaan. Nah, proses dari siklus akuntansi yang akan kalian entrikan atau kalian masukkan di Mayop seperti itu tadi. Baik, yang kedua, mata pelajaran akuntansi keuangan. Di sini kalian akan belajar mengenai pencatatan transaksi piutang perusahaan yang berkaitan dengan penjualan, kemudian mencatatnya di dalam jurnal, kemudian membuat kartu utang, menganalisis kartu utang. Nah, baik. Untuk administrasi pajak di semester Gasal kelas 11, nanti kalian akan mempelajari mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk juga persuratan dalam perpajakan. Misal ada SPT, surat pemberitahuan, ada SSP, ada surat pemberitahuan masa, surat pemberitahuan tahunan. Baik, yang terakhir untuk kelas 12, di sini Bu Fitri akan mengajak 3 mapel, yaitu administrasi pajak, akuntansi keuangan, dan komputer akuntansi. Untuk yang komputer akuntansi di sini di semester ini itu dikhususkan untuk meningkatkan keterampilan menghadapi UKK. Jadi akan banyak berlatih mengolah atau mengentri siklus perusahaan seperti itu. Untuk yang akuntansi keuangan, di sini kalian akan membahas mengenai kartu mengenai kas kecil, kemudian kas di bank. Dan yang terakhir untuk yang administrasi pajak, ini nanti kalian akan mempelajari mengenai PPh badan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu. Terima kasih pada Bu Ari. Saya kembalikan kepada Bu Ari. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Irwan untuk menyampaikan mata pelajaran yang diambil dan kompetensi dasar yang diambil untuk Terima kasih Bu Adi untuk waktu yang diberikan saya. Terima kasih semuanya. Saya di sini di akuntansi mengampu 3 mapel. Yang pertama itu etika profesi. Dalam etika profesi ini nanti materi-materi atau pembelajaran yang kita laksanakan. Yang pertama itu entitas kepemilikan badan usaha tentang keuangan. Sedangkan yang selanjutnya nanti kita mempelajari prosedur yang berkaitan tentang industri keuangan, dilanjutkan menerapkan etika profesi akuntansi bidang akuntansi keuangan, dan yang terakhir menganalisis kompetensi personal dalam bidang keuangan. Ini untuk pembelajaran mapel etika profesi kelas 10. Sedangkan mapel selanjutnya administrasi umum untuk jurusan akuntansi kelas 10. Materi yang akan kita berikan, harus saya berikan, yang pertama itu memahami tentang dasar-dasar administrasi. Yang kedua tentang kita penguraian jabatan tugas tentang perusahaan dalam akuntansi. Materi selanjutnya tentang persyaratan personal atau personil dalam bidang akuntansi. Dan yang terakhir memahami fungsi-fungsi dari manajemen. Itu untuk mapel administrasi umum kelas 10 jurusan akuntansi. Dan yang terakhir, mapel yang saya ambil yang terakhir itu adalah ekonomi bisnis. Di dalam ekonomi bisnis ini yang kita pelajari kelas 10 itu yang pertama mengevaluasi masalah-masalah tentang ekonomi, dilanjutkan dengan menganalisis kelengkapan hubungan antara sumber daya dan manusia. Untuk mapel atau materi selanjutnya itu pelaku ekonomi dalam pasar. Dan yang terakhir itu adalah memahami permintaan penawaran dalam usaha atau perekonomian. Nah, di sini kita rangkum untuk kompetensi anak dalam praktiknya. Nanti kita tekankan anak berusaha dalam pendirian sebuah usaha menengah
dari kepemilikan, izinnya, sampai anak-anak itu bisa bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Mungkin cukup itu, Bu Ari, saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk Pak Irwan yang telah menyampaikan mata pelajaran dan kompetensi dasar yang diampu untuk tahun pelajaran ini. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan mata pelajaran yang saya ampu di tahun pelajaran ini. Untuk kelas 10, itu saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu akuntansi dasar dan spreadsheet. Untuk kelas 11, saya juga mengampu 2 mata pelajaran, yaitu akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, kemudian akuntansi pemerintah. Dan yang kelas 12, saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu praktik akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur serta akuntansi pemerintah. Untuk kelas 10, saya akan mengampu 2 mata pelajaran, yaitu spreadsheet dan akuntansi dasar. Dalam mata pelajaran spreadsheet, nanti kalian akan belajar mengenai aplikasi spreadsheet atau pengolah angka dengan menggunakan program Excel, di mana nanti kalian akan belajar mengenai rumus-rumus fungsi terlebih dahulu, seperti fungsi statistik, fungsi finansial, kemudian bagaimana menyusun laporan keuangan dari perusahaan baik itu jasa, dagang maupun manufaktur menggunakan program pengolah angka Excel atau spreadsheet. Kemudian untuk akuntansi dasar, nanti kalian akan belajar mengenai siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, seperti penyusunan dalam buku jurnal, penyusunan dalam buku besar, kemudian penyusunan laporan keuangan secara manual. Untuk kelas 11, saya akan mengampu 2 mata pelajaran, yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur dan akuntansi pemerintah. Untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, ini berbeda dengan yang kelas 10 kemarin. Ketika kalian belajar di kelas 10, mungkin secara teori kalian lebih banyak memperoleh mata pelajaran secara teori. Tapi untuk kelas 11 nanti kalian akan lebih fokus pada praktek penyusunan laporan keuangan, dikhususkan untuk perusahaan jasa dan dagang, seperti penyusunan jurnal, buku besar, dan penyusunan laporan keuangan dari perusahaan jasa dan dagang secara manual. Untuk materi yang kedua, yaitu praktikum akuntansi lembaga pemerintah atau akuntansi pemerintah. Di situ nanti kalian akan belajar mengenai bagaimana menyusun persamaan akuntansi, kemudian penyusunan laporan keuangan dalam lembaga pemerintah, khususnya untuk lembaga pemerintah di desa. Nah, di sini nanti pencatatannya mungkin secara manual, jadi belum terkomputerisasi. Untuk mata pelajaran praktek akuntansi lembaga pemerintah, nanti kalian akan belajar mengenai pembukuan tunggal, kemudian pembukuan berpasangan akuntansi, persamaan akuntansi, penjurnalan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk kelas 12, saya akan mengampu 2 mata pelajaran, yaitu praktikum akuntansi khususnya untuk perusahaan manufaktur dan praktikum akuntansi lembaga pemerintah. Untuk praktikum akuntansi lembaga manufaktur, nanti kalian akan belajar mengenai pencatatan laporan keuangan khusus untuk perusahaan manufaktur yang dimulai dari pencatatan dalam jurnal, kemudian buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Kemudian untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga pemerintah, berbeda dengan yang kelas 11 kemarin. Kelas 12 nanti kalian akan belajar fokus untuk pencatatan laporan keuangan lembaga pemerintah secara komputerisasi, jadi menggunakan suatu program. Kemudian nanti kalian juga akan diajarkan mengenai bagaimana caranya membuat laporan koreksi, evaluasi dari laporan keuangan yang sudah dibuat. Demikian pemaparan dari Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk mata pelajaran praktek akuntansi nanti bisa dilaksanakan di unit produksi SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.